Enak, simpel, dan mudah. Begini cara buat ketupat tahu yang spesial ya, ala-ala aku. Jangan di skip ya yang mau tahu caranya. Assalamualaikum, hai Sobat My Daily Channel semua. Kali ini saya mau bikin kupat tahu. Pertama-tama kita bikin aron untuk dibikin lontongnya ya. Saya mau bikin lontong aja deh teman-teman. Hehehe. Jadi lontong kupat deh. Karena susah ya kalau bikin cangkang kupat, jadi saya pakai daun pisang aja ya teman-teman. Oke, langsung deh, udah jadi ya aron nasinya. Pertama-tama kita ambil 1 centong nasi aron ke atas daun pisang, lalu kita bungkus daun pisangnya seperti ini ya. Kita lipat gulung ya, sisi kanan sisi kirinya, lalu segitigakan ya atasnya, lalu kita lipat ke belakang. Nah seperti ini ya, lalu sisi bawahnya juga segitiga kan, lalu kita lipat. Jadi deh, gampang kan bikinnya. Kita simpan di panci presto, kita bungkus semuanya, kita angkat presto dan didihkan ya prestonya. Lalu sambil menunggu lontongnya matang, kita goreng tahunya ya. Jangan lupa tips dan trik menggoreng tahu kalian, jangan dibolak-balik ya biar tahunya nggak hancur. Sambil menunggu tahunya kering, kita juga bikin bumbu kupat tahunya ya. Ada gula merah, garam, kacang tanah, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan kencur. Semuanya kita blender ya teman-teman, biar praktis soalnya saya udah lemes teman-teman. Ini buat menu buka puasa harus ngulek sebanyak ini. Hehehe. Kalian juga begitu aja ya teman-teman, kalau bulan puasa udah lemes ngulek, lebih baik kita blender aja ya teman-teman. Kita blender semuanya ya sampai halus, beres kan teman-teman. Jadi cepet kerjaannya menjelang buka puasa. Praktis. Kalian suka kayak gitu nggak teman-teman? Nah udah semua ya bumbunya dimasukin ke dalam blender. Jangan lupa dikasih air, lalu kita tutup dan blender sampai halus. Ini udah saya blender ya, udah halus seperti ini. Tahu kuning pun udah matang ya teman-teman. Ini udah coklat. Bener-bener praktis ya teman-teman. Tadi udah saya balikin ya sambil di blender, cuman gak sempet video. Hehehe, mohon maaf teman-teman. Duh, banyak suara kokokan ayam. Maklum di rumah saya, deket rumah saya ada kandang ayam besar teman-teman. Hehehe. Cara lontong pun udah matang ya, kita angkat dan tiriskan ya, atau dinginkan. Ini tadi saya memasak lontong nasinya 20 menit dari mendidih panci presto ya, biar matang sempurna ya teman-teman. Kalian kalau bikin lontong nasi dari panci presto ini dijamin ya teman-teman, 2 hari juga nggak basi lontongnya, soalnya matangnya lepas ya teman-teman. Udah saya testimoni berkali-kali ya teman-teman. Kalau kalian nyuci berasnya bersih ya tentunya, dan di prestonya 20 menit, insya Allah lontong nasinya kuat ya sampai 2 hari. Kita iris tipis-tipis bawang merah untuk bumbu taburan kupat tahunya ya teman-teman. Saya menggunakan bawang merah sebanyak 10 siung bawang merah ya, biar banyak ya bumbu taburan bawang merahnya. Setelah diiris halus bawang merahnya, kita taburi bawang merah ini dengan tepung beras ya. Kita aduk-aduk rata bawang merah yang telah diiris ini dengan tepung beras. Biar apa teman-teman? Bawang merahnya kita taburi dengan tepung beras biar crispy ya nanti bawang merahnya. Kita aduk-aduk seperti ini aja ya teman-teman. Kalau kalian suka tambahkan garam juga ya biar bawang merahnya berasa asin ya. Nah setelah ini kita aduk-aduk sampai merata. Setelah ini kita goreng dalam minyak panas ya. Ini udah nempel semua tepung berasnya ya teman-teman, tuh nempel, soalnya bawang merah agak basah ya teksturnya. Kalau kita pakai tepung beras insya Allah jadi crispy ya bawang merahnya. Ini rahasia dari membuat bawang goreng merah crispy ya teman-teman. Ini resep dari ibu saya ya teman-teman. Kalau kalian pengen bikin bawang merah ya goreng yang crispy, pakai tepung beras aja ya sebelum digoreng.
kita gorengnya dalam minyak goreng yang tidak terlalu panas ya teman-teman. Nggak usah banyak juga minyak gorengnya, nggak apa-apa, soalnya ini kan bawang merahnya sedikit ya teman-teman. Secukupnya ya minyak gorengnya. Setelah dimasukkan semua, kita aduk-aduk sampai rata ya, biar nggak gosong teman-teman. Soalnya ini bawang merah ini cepet ya matangnya. Aduk-aduk terus ya sampai warnanya kecoklatan. Sambil menunggu bawang goreng matang, saya mau pindahin tahu kuningnya ya ke atas piring, biar nanti tinggal bikin kupat tahunya. Ini udah mau matang ya teman-teman, nih lihat udah coklat kan, sebentar ya, kurang lebih ini digorengnya 10 menit ya. Ini benar-benar wangi ya. Kalau udah kecoklatan, kita angkat dan tiriskan ya bawang merahnya. Lalu kita tumis bumbu kacangnya di minyak bekas goreng bawang merah tadi ya teman-teman. Kita tumis sampai wangi dan harum. Untuk membuat kupat tahu, bumbu kacang memang harus ditumis ya teman-teman, biar matang sempurna dan rasanya mirip dengan si amang-amang penjual ketupat tahu ya, yang di pinggir jalan. Lalu kita tambahkan daun salam 2 lembar. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Kita tumisnya sampai berwarna kecoklatannya ini bumbunya ya teman-teman. Berhubung tadi udah dikasih garam dan gula, saya tinggal mengasih kecap manis ya. Ini kurang lebih kecap manisnya 1 saset kecap manis ya. Kita aduk-aduk ya kecap manis ini biar makin merata ya, biar warnanya coklat seperti si emang-emang penjual ketupat tahu yang di pinggir jalan ya. Nah, sampai kecoklatan dan mendidih seperti ini ya, kita matikan kompor, kita angkat dan tuangkan ke dalam mangkok untuk dijadiin bumbu kupat tahu ya teman-teman. Untuk dituangkan ke atas kupatnya sambil menunggu bumbu kacangnya dingin, kita rebus taugenya ya. Taugenya jangan lupa dicuci bersih dulu sebelum direbus ya. Kita rebus sampai taugenya agak layu ya. Kita aduk-aduk biar taugenya matang sempurna, nggak usah banyak-banyak ya airnya. Kena air mendidih juga nanti taugenya layu ya teman-teman. Nah, ini udah layu ya, udah matang taugenya. Setelah menunggu 3 menit diaduk-aduk di air mendidih ya teman-teman. Lalu kita angkat togenya ke dalam wadah saringan sayur seperti ini ya, biar dingin dan surut ya airnya. Selesai deh semua bahan-bahan kupat tahunya. Nah, sekarang kita tinggal sajikan. Pertama-tama kita potong kupatnya ya, atau lontong ini kita potong sesuai selera. Saya menggunakan 2 lontong nasi ya tadi teman-teman. Setelah dipotong semua lontong nasinya, kita tambahkan tahu kuning ya teman-teman. Kita potong sesuai selera juga tahunya ya. Lalu kita tambahkan toge rebus juga ya teman-teman, sesuai selera juga. Saya menggunakan 2 sendok makan toge rebus ya, biar agak banyak sayurannya, hehehe. Setelah kita tambahkan toge rebus, kita tambahkan bumbu kacangnya ya teman-teman. Bumbu kacang yang telah tadi kita bikin, kita tuangkan bumbu kacang ini ke atas toge, tahu dan kupatnya ya teman-teman. Di atasnya seperti ini nih, kita tuangkan seperti ini. Lalu kita juga tambahkan kerupuk kuning ya, biar sama seperti si emang-emang kupat tahu, makin mirip ya teman-teman. Lalu taburi dengan bawang goreng yang telah kita bikin tadi ya teman-teman. Dan terakhir kita tuangkan kecap manis di atasnya. Tara, kupat tahu buatan homemade siap disajikan untuk buka puasa kalian. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa diriku, kalian nyesel deh pastinya kalau nggak diriku, hehehe, jamin ngiler. Sampai jumpa lagi di menu berikutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.